wabarakatuh. Selamat siang semua. Yang kami hormati Bapak Amin sebagai Ketua Yayasan Wakil Ketua Yayasan Islam, Bapak Farhan beserta tim dari Bogasari, Ibu Dias dan beserta mahasiswa dan mahasiswi yang saya hormati pulang. Selamat datang di Riyaki dan Bakery selalu. Terima kasih berkenan hadir dan berkunjung di tempat kami. Mudah-mudahan apa yang kami share bisa untuk kita belajar bersama. Mungkin lebih tempatnya kami perkenalkan dulu tim kami dari sebelah kanan ada chef kami, ada Chef Eko, ada Chef Reza. Kebetulan ini adalah anak-anak bisa mendengar dari yang Pisituri. Halo, halo tepuk tangan berarti begini, tangan dua seperti ini ya, tepuk tangan mereka seperti ini. Dan maksudnya saya adalah Juki dan saya Pak Arso selaku penanggung jawab Riyaki. Terima kasih atas kunjungan dari mahasiswa dan mahasiswi Universitas Pancasakti Tegal dalam rangka apa ini? Ya, pastinya mungkin yang lebih tahu dia barangkali kami bisa memberikan kata sambutan, nanti kami bisa memberi banyak atau bisa saya apa yang bisa kami bagi ilmunya. Dan kebetulan pada hari ini di mana hari ini kami hadir dari Bogasari. Kebetulan Bogasari ada apa namanya apa itu ya? Nanti saya dari Bogasari yang akan menjelaskan. Jadi intinya hari ini adalah penyerahan piagam penghargaan dari Bogasari kepada Riyaki dan Bakery karena kami kebetulan menjadi 50 besar di Jawa untuk UMKM yang berpengaruh di se-Jawa Tengah menurut versi Bogasari. Kami presiden sekretari nanti bisa dari Bogasari yang mungkin bisa menjelaskan karena kebetulan ada salah kunjungan dari mahasiswa UPS sekalian ada yang nimbrung yang kami juga bahwasannya kami termasuk dalam kategori yang sudah diberikan oleh Bogasari. Mungkin untuk yang pertama langsung saja tidak bisa berbahasa basi kami ini formal saja dari Bundias untuk memberikan kata sambutan silakan. Nanti selanjutnya Bapak Bogasari sekalian memberikan penyampaian. Terima kasih Pak Larso. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ya saya panggil teman-teman aja ya, karena saya juga seumuran loh sama. Jadi Bapak Rani selaku Bapak Yayasan, kemudian ada Pak Farhan dan tim dari Bogasari, kemudian tim dari Riyaki juga tadi dibantu banyak sama Mbak Ani dan Mbak Henry, kemudian para chef yang pagi ini nanti mengajari teman-teman dari prodi bimbingan dan konseling. Khususnya kita ada mata kuliah tentang konseling karir, praktek konseling karir. Nah ini juga kami inginnya agar teman-teman mahasiswa itu bisa tahu ranah di perusahaan, bagaimana mereka nanti belajar, karena guru BK nantinya kan akan mengarahkan siswa mau kuliah atau kerja. Nah paling tidak mereka bisa ada gambaran ketika siswa mereka ingin bekerja, apa yang harus disiapkan, kemampuan apa yang disiapkan, kemudian secara administrasi baik ijazah dan sebagainya. Dan bahkan mereka sendiri, Pak Tony, saya pengennya mereka ada wawasan dan ada pandangan bagaimana konselor di perusahaan yang biasanya disebut HRD itu bekerja, dan bagaimana seleksi karyawan, terus bagaimana jika ada karyawan yang seperti siswa di sekolah ya Pak, misalnya karyawan berprestasi itu seperti apa, kemudian misalnya ada seluk-beluk bekerja itu seperti apa.
kenalan, mereka pengen tahu tentang hal itu. Khususnya Bugasari ini, temukanlah hasilnya pengusaha sukses. Nah ini yang menjadi namanya apa ya? Lulusan tidak hanya berbekal ijazah atau kemampuan mereka sesuai gelar, misalnya SPD ya, tapi mereka juga bisa berwirausaha seperti itu teman-teman. Itu sekilas dari kami. Kami juga ingin belajar lebih banyak dari bapak-bapak ini. Kemudian saya titip para mahasiswa untuk bisa sharing ilmu seperti itu Pak. Demikian teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu sudah memberikan gambaran tentang mungkin apa yang bisa teman-teman tanyakan kepada kami, apa yang bisa kami di UMKM. Terima kasih Mas Hasto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada dosen pembimbing mahasiswa Universitas Pancasila dan Budaya yang saya hormati, perwakilan dari Yayasan Muda, Bapak Adi yang saya hormati, dan dalam masalah saudara yang sangat bersemangat hari ini yang saya banggakan. Perkenalkan dulu, nama saya Farhan Mahfudalur. Saya bersama teman saya Mas Fadil. Kami itu perwakilan Bugasari di Tegal. Tegal itu wilayahnya meliputi dari Brebes sampai dengan Batam, Kalsidinan, Pekalongan. Kebetulan selain kami berjualan tepung terigu, kami juga membina UKM mitra kami. UKM mitra kami tentunya UKM pengusaha muda yang memproduksi dengan bahan utama tepung terigu. Salah satunya adalah Ria Cake and Bakery. Ria Cake and Bakery itu sudah langganan lama Bugasari, belum sejak didirikan itu sudah menggunakan tepung Bugasari. Dan setiap tahun dari tahun 2010 itu Bugasari mengadakan SME Award. SME Award itu semacam penghargaan untuk UKM yang dibina sama Bugasari. Itu adalah bentuk kemitraan tertinggi dari Bugasari. Karena bentuk kemitraan yang lain itu macam-macam, ada BMC, Bugasari Ditangkap, yang mana program-program asuransi, program apa yang bisa kita sampaikan ke customer. Dan SME itu kriterianya itu setiap tahun itu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Yang umum itu biasanya perizinan, permodalan, terus pengembangan usaha. Yang umum itu penilaiannya kayak gitu. UKM yang kira-kira berkembang dengan cepat itu kita kasih penghargaan. UKM yang modalnya besar dari kecil sampai besar kita kasih penghargaan. Tetapi untuk tahun ini 50 tahun Bugasari itu spesial. UKM yang kita tunjuk itu yang kontribusi sosialnya itu paling besar. Nilai penilaiannya itu 50%. Jadi dari data sekitar 65.000 UKM di Indonesia atau sekitar 6.500 UKM mitra Bugasari itu se-Indonesia itu dipilih 50 UKM berpengaruh. Dan alhamdulillah di Tegal dipilih adalah UKM Ria Cake Bakery. Ini semata-mata sebagai penghormatan kita Bugasari terhadap UKM agar lebih bersemangat lagi, terutama dalam usaha, dan tidak kalah pentingnya adalah dalam berkontribusi sosial. Mungkin teman-teman semua sudah tahu Ria Cake itu bukan hanya mendidik atau mempekerjakan teman-teman kita yang biasa, tetapi juga mendidik dan mempekerjakan teman-teman kita seperti Mas Rizal. Itu mungkin ada. Mungkin hampir di Indonesia kita nggak menemukan betapa mulianya UKM ini Ria Cake bisa mempekerjakan ataupun mendaya-gunakan mereka, dan mereka tidak kalah dengan kita. Justru kita harusnya iri dengan keterbatasan dia punya prestasi. Itu yang akan kita sampaikan. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apabila mau menghubungi kami boleh-boleh saja. Kita kantornya ada di Jalan Mataram
Terminal Tegal ke utara terus sampai perempatan Jaliput ke utara dikit itu ada pergudangan dan pabrik Dongcai, pabrik apa lagi Taiwan, ada gudang Putasan di situ. Saya ada di situ, barangkali mau ngobrol-ngobrol, mau buka usaha, nggak masalah. Kebetulan itu UKM ini itu nggak ini, orang itu bikin roti, bikin apa segala macam. Pengennya kan beli semua di sini. Kalau bisa orang lain itu nggak bisa bikin. Tetapi UKM ini unik. Itu mendidik langganan-langganannya sudah bikin roti sendiri. Gitu. Karena dengan berkembangnya masyarakat menjadi tujuan tersendiri dari Yayasan Manunggal. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang dulu silakan. Selamat pagi teman-teman semua. Ya, teman-teman biar agak sedikit. Salam sehat buat kita semua ya, karena pada hari ini di kondisi pandemi yang sudah mulai berangsur membaik, kita bisa kembali melakukan sebuah aktivitas di luar di luar ruangan gitu ya, jam-jam seperti ini. Sebelumnya saya sudah dikabari oleh Pak Asro bahwa ini ada kegiatan dari mahasiswa-mahasiswi Pancasila itu dalam rangka konseling gitu ya. Saya sedikit bercerita saja bahwa apa yang dikatakan Pak Larso itu kreatif memang tumbuh berawal dari Yayasan Keluarga Sejahtera Manunggal. Jadi saya sedikit bercerita awal mulanya itu Yayasan Keluarga Sejahtera Manunggal hanya menangani kegiatan sosial saja. Yang pertama itu di bidang panti asuhan dan juga pengobatan operasi bibir sumbing dan anak cacat yang tidak memiliki anus. Kemudian berkembang ke sekolah luar biasa itu untuk bagian B, C, dan C1. Jadi untuk B itu yang disyukuri, kemudian yang C itu yang daya pikir anaknya masih di tengah-tengah gitu ya. Kemudian yang C1 itu yang agak mendekati ke autis atau anak yang hiperaktif. Nanti apabila teman-teman belum pernah berkunjung ke SLB, monggo nanti dia bisa mengagendakan ya Bu, kita bisa bareng-bareng ketemu kepala sekolah di sana, ketemu pengurus dan anak-anak yang ada di sekolah. Kembali lagi ke kreatif, landasan awal mulanya kreatif yaitu seperti yang dikatakan oleh Ibu Ketua Yayasan yaitu Ibu Sugiati Wijaya, dari keinginannya ingin memaksimalkan, ingin memberdayakan anak-anak yang berkebutuhan khusus, di mana saat mereka selesai menyelesaikan pendidikannya di SMP, banyak masyarakat yang mungkin sama sekali tidak berkenan untuk menerimanya, atau mungkin menerima pun ya karena suatu keterpaksaan. Dianggapnya itu istilahnya anak yang berkebutuhan khusus itu ya sebelah mata saja. Dianggapnya mereka tidak mampu melakukan apa yang biasa orang normal kerjakan. Nah, berangkat dari situlah kemudian Ibu Sugiati itu membuka salah satu divisi yaitu kreatif. Di mana sebelumnya ada kreatif itu ada yang namanya Riasa itu. Jadi kita di sebelah timur itu ada salah satu unit usaha juga namanya Riasa Makanan atau kata juga. Itu pun 50%-nya anak-anak bisa kita juga. Ada yang ditulis dari bagian situ. Mungkin juga bisa nanti bisa. Berangkat dari situ akhirnya kita bisa mempekerjakan. Tentunya kita tidak mampu menerima keseluruhan dari seluruh siswa SMP yang telah lulus masa pendidikannya, kemudian kita mempekerjakan seluruhnya itu memang tidak memungkinkan, sehingga akhirnya kita melakukan jalur yang namanya prestasi. Sekiranya anak tersebut memiliki bakat dan prestasi, ya mari kita ajak bekerja bersama. Dengan kondisi seperti sekarang ini, seperti itu. Kemudian atas dasar itulah Ibu Ketua itu tidak memperhitungkan ya, namanya saya tidak memperhitungkan rugi untungnya atau apa, yang penting mereka bisa mengabdi, mengeksplor semua kemampuannya. Teman-teman semua baik mahasiswa-mahasiswa UPS ini untuk mendapatkan pengetahuan, untuk mendapatkan makna bahwa dengan kondisi kita sebagai manusia yang diberi berkah kenormalan, ternyata ada sebagian dari kita yang berkebutuhan khusus pun mampu menunjukkan kinerjanya.
Ya, seperti itu. Jadi pesan saya yang sering dia sampaikan, mungkin kalau disampaikan sekarang itu akan panjang lebar ya Bu. Jadi saya nggak bisa secara langsung menyampaikan dari A sampai Z-nya itu. Nanti dengan adanya kegiatan seperti ini, sedikit-sedikit nanti Pak Lasso akan menyampaikan poin-poinnya seperti itu. Bagaimana nanti proses alur kerjanya, peraturan dan lain-lainnya seperti itu. Kiranya harapan saya kegiatan ini nanti bermanfaat buat teman-teman semua. Pesan saya untuk teman-teman dalam rangka misalnya nanti kelak ya, nanti setelah selesai menyelesaikan pendidikan itu akan mencari kerja atau mungkin akan menjadi seorang pengusaha, itu intinya dijalani semua Mas. Jangan kita mencari enaknya dulu. Maaf kata itu trennya anak muda sekarang. Kalau saya buka lowongan pekerjaan, itu selalu yang ditanyakan itu gajinya dulu. Ya, itu pasti itu. Gajinya berapa? Terus pekerjaannya apa? Kadang setelah dikasih tahu gajinya sekian, pekerjaannya sekian, itu banyak yang mundur alon-alon. Jadi mereka belum melaksanakan pekerjaannya, baru tahu dengan gajinya, terus dengan pekerjaannya seperti ini mereka mundur. Itu pesan saya kepada teman-teman semua, tolong diabaikan pemikiran seperti itu. Karena apa? Semua orang ingin memperoleh penghasilan yang besar, posisi pekerjaan yang enak, tentunya berawal dari titik nol kita. Kalau saya bicara pribadi mengenai saya, itu awal mula saya di sini bekerja administrasi itu Bu. Titik awal saya biasanya itu pembukuannya masih manual, pakai buku batik semua yang benar-benar di setiap kantor ucap divisi itu pakainya seperti itu. Sehingga kemudian yayasan memutuskan untuk komputerisasi dengan menggunakan aplikasi akuntansi itu Bina program Bina. Bertahap itu ya saya lakoni gitu loh. Dari nol mendata aset, mendata karyawan, mendata semuanya itu ya dari awal itu sendirian itu. Karena kekurangan tenaga, saya merekrut satu teman lagi untuk membantu saya. Kadang kalau pagi itu, ya, walaupun saya ngelamar kerja di yayasan itu awalnya sebagai staf admin, tapi kalau pagi itu saya merangkap salesman, merangkap helper, merangkap kepala gudang. Itu tugas saya kalau pagi sampai siang. Siang sampai sore saya jadi staf admin. Gitu. Ya, jadi yayasan itu ada 7 divisi. Yang harus teman-teman tahu itu ada dari yayasannya sendiri seperti itu, kemudian sekolah manusia, ada panti asuhan, kemudian kreatif, kemudian ada itu tadi kan di tempat tadi Mbak Lia semua ada air minum lima dan botol itu salah satu sudah distribusi kita kecil-kecilan untuk mencapai wilayah Kabupaten Jember dan Kabupaten Jember. Kemudian ada lagi Riasari dan yang kita baru buka itu ada digital printing, ya. Melihat situasi karena kita punya rekan-rekan porsi dan botol atau bisa pakai, jadi kita mencoba untuk membuka usaha digital printing. Nah, hanya lambat tahun karena kita menyukai, mencintai pekerjaan kita, karena tanpa berkeluh kesah, ya kiranya mungkin apa ya jalan karirnya akan menyesuaikan sendiri lah seperti itu. Saya hanya banyak merekrut karyawan untuk bantu saya karena porsi pekerjaan dan tanggung jawabnya juga menentukan seperti itu. Hingga akhirnya saya diposisikan seperti ini. Saya mewakili Ibu Sugiyati, satu ketua, juga menggantikan mungkin Pak Almarhum yang Pak Pembina yang Pak Amda Sulianto. Jadi karena ada kekosongan, mungkin ada yang mengisi jabatan selanjutnya seperti itu. Kiranya dari saya cukup seperti itu, teman-teman semua. Mudah-mudahan segala ilmu dan manfaat dari ini bisa diterima dengan baik. Pesan saya jangan lupa juga untuk menanyakan apa yang tidak ditanyakan supaya kita mendapatkan pengalaman yang bermanfaat. Kayaknya demikian, terima kasih, selamat pagi. Iya, terima kasih. Silakan diambil dokumentasi di apakah benar namanya Rian itu? Ya, silakan diambil dokumentasinya. Iya, boleh. Nah.